Lembaga Keuangan Ekonomi Islam atau juga disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga atau badan usaha di bidang keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Macam-macam lembaga keuangan ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan dan penyaluran kembali ke masyarakat sebagai pembiayaan. Sebagai contoh yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Indonesia Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha atau lembaga yang melakukan kegiatannya di bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat sebagai investasi dan lainnya. Sebagai contoh yaitu Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Wakaf, Zakat, atau Bait Al-Mal wa Al-Tanwir atau juga disebut dengan BMT dan lain sebagainya. Perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah menghimpun dana dilakukan secara langsung berupa simpanan, tabungan, deposito, dan giro oleh masyarakat secara tidak langsung berupa pinjaman, surat berharga, dan sebagainya. Dalam penyalurannya yaitu dilakukan bertujuan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi kepada badan usaha maupun individu dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pengiriman dana di dalam lembaga keuangan bukan bank adalah dilakukan hanya secara tidak langsung dari masyarakat melalui surat berharga atau surat kredit dari lembaga keuangan lain. Dan penyaluran dananya dilakukan dengan bertujuan untuk investasi kepada badan usaha dalam jangka menengah dan jangka panjang. Peran dan fungsi lembaga keuangan ekonomi syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah yaitu 1. Pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan atau non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah transaksi. Bank dan lembaga bank atau bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah likuiditas. Unit surplus dapat menetapkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat adalah efisien. Bank dan lembaga bukan bank tidak menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peran lembaga keuangan syariah yaitu 1. Lembaga keuangan bank menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito misalnya giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Peran dari lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Jenis lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan dengan usaha bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan, sewa guna usaha,
dan pembiayaan konsumen serta kartu kredit. Prinsip-prinsip operasional dalam lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan melayani masyarakat di bidang jasa keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisi di dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Berikut prinsip keuangan dalam operasionalnya. Yang pertama yaitu bebas makrib, masyir, doror, haram, riba, dan batil. Masyir artinya berjudi. Dalam lembaga keuangan syariah, adanya unsur judi di dalamnya itu dilarang. Goror artinya menipu. Menipu juga dilarang sebab dapat merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu haram. Haram artinya adalah larangan. Dalam kegiatan harus memperhatikan mana haram dan mana halal sesuai perintah Allah. Selanjutnya yaitu ada riba. Riba adalah pengambilan keuntungan secara berlebih atau tambahan seperti bunga dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Terakhir yaitu batil. Batil artinya batal atau tidak sah. Dalam lembaga keuangan syariah, mengambil harta dengan cara batil itu tidak sah dan dilarang. Yang kedua yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Yang ketiga adalah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip manajemen lembaga keuangan syariah ada 5. Yang pertama adalah dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah. Yang kedua adalah hubungan antar investor atau penyimpan dana. Penggunaan dana dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediari institusi berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur antara kreditur. Yang ketiga adalah bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat adalah konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli atau sewa menyewa, guna transaksi komersial dan pinjaman-minjam cash atau kredit guna transaksi sosial. Yang kelima adalah lembaga keuangan hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Terima kasih.